sambil mencekik lehernya, lari-lari nggak tahu kemana arahnya. Dibantulah sama warga, nyari-nyari anaknya si Tony ini. Sekitar 3 jam mencari, tiba-tiba istrinya mengalami hal yang sama nih, kesurupan juga. Balik lagi di channel Cerita Hororku bersama gua Ardan yang akan selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Di video kali ini gue bakal ceritain cerita horor dari seorang laki-laki yang bernama Tony. Nama Tony ini nama samaran, yang jelas bukan nama aslinya. Jadi si Tony ini melakukan berbagai macam ritual pesugihan, dimulai dari pesugihan kandang bubra, bulu genderuwo, uang gaib, dan sampai babi ngepet untuk mendapatkan kekayaan. Penasaran dengan cerita si Tony ini yang melakukan berbagai ritual pesugihan sampai akhirnya anak dan istrinya menjadi tumbal ritual pesugihan yang dilakukan oleh Tony ini. Gak pakai lama gue bakal langsung ceritain cerita horornya. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, cerita hororku dimulai. Tony ini sekarang bekerja sebagai takmir masjid atau biasa disebut marbot masjid lah. Jadi setiap pagi, siang, sore si Tony selalu bersih-bersih masjid untuk persiapan sholat berjamaah di masjid tersebut. Sebelum hari Jumat, si Tony harus mencuci dulu tuh semua karpet yang ada di masjid itu. Jadi untuk persiapan atau prepare besok buat sholat Jumat. Tony ini sangat menikmati banget lah pekerjaan barunya yang sekarang ini. Sampai pihak masjid dan warga sekitar tuh ngasih rumah wakaf yang punya masjid itu. Jadi si Tony tinggal di situ sama anak pertamanya ini. Walaupun si Tony ini rajin nih dan menikmati banget pekerjaannya sebagai marbot saat itu, tapi ada aja lah warga-warga yang nyinyir atau ngomongin si Tony lah. Jadi mereka tuh menganggap si Tony itu pendatang dari desa lain yang bangkrut usahanya dan memanfaatkan masjid itu untuk bertahan hidup atau tinggal di situ. Karena emang si Tony ini pendatang, bukan asli warga di desa itu. Mereka yang menjelek-jelekan si Tony itu emang belum tahu nih kisah pilu atau kisah mistis di masa lalunya yang dialami Tony dan keluarganya itu. Memang benar si Tony itu sebelumnya orang kaya raya di kampung halaman sebelumnya. Rumah si Tony ada 3 dan rumahnya tuh semuanya mewah banget. Dia punya beberapa petak sawah lah dan hartanya benar-benar berlimpah. Dan saat itu si Tony kerja sebagai kepala desa di kampung halamannya dulu. Dulu malah si Tony sering banget nih minjemin uang ke orang-orang di kampung halamannya dulu itu. Pokoknya si Tony nggak peduli lah orang itu mau bayar atau enggak, nggak apa-apa, silahkan lah, terserah mereka. Tony nggak peduli banget lah sama keuangannya, karena si Tony itu dulu punya sumber penghasilan uang yang dianggap tuh bakal abadi, kekal lah, nggak bakal hilang dan bakal selalu ada ngasilin uang itu. Tapi nyatanya kehidupan si Tony ini akhirnya hancur juga setelah harta benda atau semua sumber penghasilan uangnya itu lenyap dan menghilang begitu saja. Orang-orang atau warga di desa kampung halaman si Tony dulu itu mengira tuh si Tony kaya raya itu karena si Tony berprofesi atau bekerja sebagai kepala desa saat itu. Mereka nggak tahu aja gaji kepala desa ya nggak seberapa lah, nggak besar-besar amat lah. Sumber penghasilan uang utama si Tony itu dia melakukan berbagai macam ritual pesugihan yang udah dia jalanin selama 3 tahun. Dimulai dari pesugihan kandang bubra, bulu genderuwo, uang goib, dan sampai babi ngepet.
Semua Tony lakukan sampai menjadikan si Tony ini kaya raya lah. Setiap rumah Tony yang mewah itu punya salah satu ruangan khusus lah, yang dimana itu buat ngelakuin atau menjalankan ritual pesugihan si Tony ini. Pokoknya setiap waktu luang si Tony selalu melakukan ritual pesugihan itu sendiri. Dan urusan atau pekerjaan di balai desa, si Tony udah nyewa tenaga profesional lah buat ngerjain atau ngurusin semua kerjaan kepala desa di balai desa tersebut. Soalnya jabatan kepala desa itu cuma buat formalitas aja, biar dipandang baik lah si Tony ini di kampung halamannya tersebut. Semuanya berjalan begitu sempurna, mulus-mulus aja lah selama 3 tahun ini si Tony ngelakuin ritual pesugihan tersebut. Nah, si Tony ini punya istri dan 2 orang anak. Jadi anak pertamanya itu berumur 17 tahun dan anak keduanya berumur 12 tahun. Anak dan istrinya itu nggak tahu nih kalau si Tony ini ngelakuin ritual pesugihan atau ngelakuin berbagai ritual pesugihan lah. Yang mereka tahu si Tony ini kerja sebagai kepala desa di kampung halamannya. Hingga pada suatu malam petaka tiba, semuanya runtuh seketika. Tony kehilangan segala-galanya tuh, dari harta, tahta, istri, dan bahkan sampai salah satu anaknya. Singkat cerita, pada malam itu anak Tony yang berumur 12 tahun, yang anak bungsunya lah, tiba-tiba kesurupan nih. Pada saat Tony dan anak istrinya itu lagi santai-santai di ruang keluarga. Tiba-tiba anaknya itu mencekik lehernya sendiri dan lari keluar rumah. Sambil anaknya berteriak dengan nada yang keras dan amat berat. Tony udah sadar nih kalau ada yang gak beres nih. Akhirnya si Tony langsung tuh ngejar anaknya keluar rumah. Tapi anaknya cepet banget hilangnya. Jadi si Tony kehilangan jejak lah tuh, kemana anaknya pergi. Akhirnya si Tony ini minta bantuan warga lah buat bantu cari anaknya yang hilang itu, yang sambil mencekik lehernya, lari-lari gak tahu kemana arahnya. Dibantuin lah sama warga nyari-nyari anaknya si Tony ini. Sekitar 3 jam mencari, tiba-tiba istrinya mengalami hal yang sama nih, kesurupan juga. Dia mencekik lehernya sendiri sampai gak sadarkan diri tuh, kayak pingsan lah. Akhirnya si Tony langsung bawa tuh istrinya ke klinik terdekat dan minta tolong lah sama warga-warga sekitar buat bantuin cari anaknya yang masih hilang itu, yang umur 12 tahun ini. Jadi si Tony sama anaknya yang pertama yang umur 17 tahun nganterin ibunya atau istrinya si Tony ini ke klinik terdekat. Sampai di klinik, si Tony megangin atau nyengkrem anaknya yang pertama nih, yang umur 17 tahun. Takutnya anaknya pertama ini kesurupan juga, terus nyekek lehernya sendiri juga. Akhirnya dipegangin terus tuh sama si Tony. Gak lama lagi megangin anaknya si Tony itu, tiba-tiba sekelebat bayangan hitam masuk ke atau nabrakin ke badannya Tony. Sampai Tony pingsan lah, gak sadarkan diri. Di dalam keadaan pingsan itu, si Tony kayak mimpi nih. Dia ngerasa kayak ada di tengah-tengah padang rumput luas yang gak ada ujungnya lah. Luas banget tuh padang rumput itu. Dan di situ si Tony kayak ngerasa tempat itu tuh panas banget, gersang banget lah. Gak lama dari itu, si Tony ngeliatnya dari kejauhan, kayak ada seseorang atau sesosok makhluk gitu dari jauh nyamperin ke arah si Tony dengan badan tinggi, berisi, kekar gitulah, pakai jubah hitam, terus bawa pedang atau megang pedang yang berlumuran api. Setelah si makhluk itu berada di hadapannya si Tony, makhluk itu melotot dan megang pundak si Tony sambil berkata, "Kini sudah saatnya kamu memberikan tumbal padaku. Selama 3 tahun ini kau telah menikmati hasil dari pesugihanmu. Anak dan istrimu akan kujadikan budak di kerajaanku. Itu sebagai gantinya selama 3 tahun ini kau menikmati kekayaan yang telah kuberikan." Seketika Tony bangun ya dari pingsannya. Terus dia langsung nangis tuh sejadi-jadinya. Pokoknya gak berhenti-berhenti lah tuh si Tony nangis tuh. Ingat
perkataan si makhluk itu. Sampai anak pertamanya bingung nih sama si Tony, kenapa tiba-tiba kok si Tony nangis gak berhenti. Singkat cerita, setelah itu sekitar 3 hari istrinya dirawat di klinik itu. Akhirnya istrinya meninggal dunia. Dan gak lama setelah istri meninggal dunia, warga pun akhirnya menemukan anak si Tony yang waktu pada malam itu menghilang atau kesurupan. Dia lari mencekik lehernya sendiri dan gak tahu kemana. Ditemukanlah sama warga di tengah hutan, sudah tidak bernyawa. Kematian istri dan anak bungsunya si Tony ini kayak nggak wajar. Akhirnya warga tuh kayak curiga sama Tony. Apa nih yang udah terjadi? Apa yang dilakukan si Tony ini sebenarnya? Setelah didesak warga, si Tony tuh mengakui kalau selama ini dia melakukan berbagai ritual pesugihan. Akhirnya warga marah tuh. Mereka bakar semua asetnya si Tony dan mengusir si Tony dari kampung halamannya tersebut. Untungnya si Tony nggak dibakar juga. Akhirnya si Tony pergilah tuh sama anak pertamanya itu yang masih berumur 17 tahun. Si Tony pun akhirnya jadi gelandangan tuh selama hampir 1 tahun lah, berdua sama anak pertamanya itu. Dan pada akhirnya si Tony sampailah menemukan masjid yang sekarang ditinggalin si Tony ini di desa barunya. Gimana nih menurut kalian cerita horor si Tony ini yang melakukan ritual atau melakukan berbagai ritual pesugihan selama hidupnya? Dan pada akhirnya si Tony juga harus merelakan atau kehilangan istri dan anak bungsunya serta kekayaan yang selama ini yang sudah dia raih atau dia dapatkan. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa semua atau segala ritual pesugihan itu yang awalnya menjanjikan kekayaan dengan instan, tapi ujung-ujungnya penyesalan lah yang didapatkan. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan sekali-kali kalian melakukan ritual pesugihan, karena semuanya itu hanya ilusi atau jebakan iblis semata. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya video channel cerita hororku biar gue makin semangat kasih atau share cerita-cerita horor lainnya. Gua dan pamit, sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.